Salam olahraga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan dan salam sejahtera untuk kita semua. Saudaraku sebangsa dan setanah air, para pecinta bola mania di mana saja kalian berada. Setelah kita menunggu sekian lama dari tadi malam hingga saat ini, saya baru menemukan komentar dari seorang Tommy Welly atas kemenangan Indonesia melawan Australia ini. Kira-kira kita semua pastinya banyak yang penasaran, setelah Indonesia menang melawan Australia ini, apa kira-kira komentar yang akan disampaikan oleh seorang Tommy Welly alias Bung Towel ini? Apakah dia akan bahagia? Apakah dia akan mengakui kemenangan dari timnas U23 Indonesia ini? Ataukah seorang Tommy Welly yang kita kenal dengan narasi-narasi kebenciannya, dengan narasi-narasi yang selalu saja mengkritik Coach Sintayong, yang selalu saja mengkritik Erick Thohir selaku ketum PSSI, dan juga selalu mengkritik timnas Indonesia? Apakah kali ini dia akan demikian? Tetapi untuk lebih jelasnya, daripada kita penasaran terlalu lama, mari kita cek videonya. Inilah komentar lengkap dari seorang Tommy Welly setelah Indonesia menang melawan Australia. Selamat mendengarkan. Iya, tadi malam menjadi momentum yang sangat seru karena sebagian tuh sempat memprediksi bahwa Indonesia ini akan kesulitan menghadapi Australia. Ternyata Indonesia berhasil menang begitu ya, Alfat ya. Untuk itu kita akan membahas di pagi hari ini. Ada Mas Erwin Fitriansyah, wartawan sepak bola. Selamat pagi Mas Erwin. Selamat pagi semuanya, selamat pagi. Happy ya tadi malam? Happy dong. Happy, oke. Selamat pagi Bung Towel, Tommy Welly, pegawas Pagi sepak bola. Sira, Alfat, Erwin. Bung Towel happy nggak? Ya harus dong. Oke, kalau misalnya kita melihat Bung Towel tadi malam kan permainan Indonesia juga tidak disangka-sangka begitu ya. Karena kan kalau misalnya dilihat dari lini penyerangan gitu ya, dari dua laga kita sebenarnya agak sedikit kurang. Karena dari Komang sendiri notabene pemain belakang gitu yang berhasil menggolkan. Ini teknis. Melihatnya bagaimana? Iya. Sebelum teknis. Iya, iya. Langsung teknis. Oke. Enggak, itu kan teknis pertanyaan. Oke. Kan? Sebelum teknis semalam di TV One juga saya bilang prediksinya 1-0. Menang. Oke. Iya, benar. Oh, Sesuai oke. prediksi berarti ya? Sesuai prediksi ya. Walaupun memang situasinya enggak mutlak. Ini 50-50 lah saya bilang. Tapi bisa menang. Kenapa? Karena pertimbangannya ini tim pernah main di tim senior semua. Dan itu adalah advantage harusnya. Itu satu. Yang kedua, kemenangan ini sebenarnya adalah kado istimewa. Hari ini tepat ulang tahun PSSI yang 94. Oh, Wih, selamat ulang tahun PSSI. selamat ulang tahun. Iya, hadiah Jadi, luar biasa ya. Luar biasa, kado buat PSSI usianya 94 tahun. Itu yang pertama. Yang kedua, pertanyaan tadi, kenapa happy? Happy karena menurut saya kebenarannya jadi terungkap. Apa kebenaran apa? Kebenarannya, 7 dari yang main itu main di Liga 1. Oh, Belakangan di era Sinteyong ini kan muncul sentimen local pride itu kan. yes, betul. Oh, oke. Local pride Iya, jadi iya. diplesetin local pride lah gitu kan. Muncul sentimen itu. Oke. Semalam dari starting 11, 7-nya main Liga 1. Pembuktian pemain lokal pride. Iya. Oke. Mantap berarti ya. Sinteyong sebelum kualifikasi Piala Dunia tahun lalu kan bilang pemain kita lemah mentalnya. Takut kalah sebelum bertanding. Semalam tunjukin mereka. Tidak terbukti itu ya mental lemah itu ya. Itu yang selalu saya tekankan kan. Karena sentimen local pride itu nggak bagus buat atmosfer sepak bola. Itu satu. Kedua, anggapan Sinteyong, stamina Indonesia berdasarkan kompetisi Liga 1 yang actual playing time-nya rataannya cuma 35 menit, terbantahkan. Yang pertama, dibantah oleh LIB. Actual playing time-nya 40 menit. Oke. Kemarin main 100 berapa tuh? 190 plus 19. Ya. Ya kan? Jadi 109. Lumayan. Spartan ngadepin Australia terutama di babak kedua yang digempur. Jadi patah semua. Ini yang kalau pertanyaan Bung Toel happy nggak? Saya happy. Karena bukan sekedar menang, tetapi di Pemainnya balik begitu ya? kemenangan ini ada kebenaran yang terungkap. Wih. Oke. Ya nggak? Oke guys,
Itu adalah komentar dari seorang Tommy Welly alias Bung Towel. Dia merasa happy dengan kemenangan timnas Indonesia melawan Australia. Tetapi di sisi lain, dia masih terus menyerang Coach Sintayong. Ya, memang kita ketahui dari dulu bahwa seorang Tommy Welly ini dia tidak suka dengan Coach Sintayong. Narasi-narasi yang dia bangun selalu saja menyerang Coach Sintayong. Dan kali ini kita mendengarkan bersama-sama ketika Indonesia menang melawan Australia. Di satu sisi dia merasa happy dengan kemenangan dari timnas U23 ini. Tetapi di sisi lain kita masih mendengarkan komentar negatif atau komentar yang menyerang Coach Sintayong. Karena apapun dilakukan oleh Coach Sintayong, di mata seorang Bung Towel ini selalu salah, dan salah. Sama sekali tidak ada benarnya. Selalu saja seorang Towel dia mencari pembelaan dirinya bahwa apa yang dia katakan itu selalu benar dan tidak pernah salah. Yang salah adalah Coach Sintayong. Tetapi apapun itu, saya sebagai rakyat jelata, saya sebagai pecinta bola, saya sebagai pecinta timnas Indonesia, saya harus mengatakan bahwa Coach Sintayong adalah yang terbaik. Dia telah membuktikan dan dia telah mengukir sejarah untuk bangsa ini bahwa ada perubahan-perubahan dalam dunia sepak bola yang begitu luar biasa. Tetapi bagi seorang Bung Towel, itu semua tidak berlaku bagi dirinya. Kita menilai bahwa seorang Coach Sintayong telah mengukir sejarah, telah membawa perubahan dalam dunia sepak bola di tanah air ini. Tetapi itu sama sekali tidak berlaku untuk seorang Bung Towel alias Tommy Welly ini. Tapi apapun itu, saya tetap mengajak pemirsa sekalian agar kita tetap mendukung Coach Sintayong. Karena seorang Coach Sintayong telah mengukir sejarah di bangsa ini dengan perubahan-perubahan, dengan prestasi-prestasi yang begitu luar biasa dalam dunia sepak bola. Semoga saja apa yang dinyinyirin oleh Bung Towel ini hanya menjadi bahan konsumtifnya dia secara pribadi. Karena yang merasa sakit hati hanyalah seorang Tommy Welly, hanyalah seorang pemuja dan pemuji dari Bung Tommy Welly. Tetapi sebagian besar saya pasti harus mengakui bahwa banyak sekali di bangsa ini, dari Sabang sampai Merauke, dari Pulau Mianga sampai Pulau Rote, pecinta bola mania yang tetap setia mendukung timnas Indonesia, yang tetap setia mendukung Coach Sintayong. Dengan demikian, ayo beramai-ramai kita bersilaturahmi dengan Bung Towel. Semoga saja komentar dari Bung Towel ini tidak bernuansa atau tidak pada akhirnya menghasilkan hal-hal yang negatif. Tetapi apapun itu, sebagai netizen, ya dia memang bebas untuk berkomentar. Tetapi kalau dibilang misalnya sebagai pengamat bola, maka saya harus katakan bahwa ini adalah pengamat bola abal-abal. Karena seorang pengamat bola dia tidak menunjukkan sikap profesionalitasnya. Yang dia lakukan hanya terus menyerang dan menyerang Coach Sintayong. Mari kita lanjutkan lagi masih dengan komentar dari Bung Tommy Welly. Mari kita cek videonya. Apa yang ingin Anda sampaikan tentang kemenangan Indonesia tadi malam? Iya, penampilan sih bagus, yang kayak begitu, main to main, punya karakter, punya darah, punya nyali gitu. Cuman memang begitu lawan yang lebih tinggi levelnya di Asia, pragmatis lagi pasti, akan defend lagi, bisa dipahami. Tapi sebetulnya kualitas yang harus dibangun itu adalah kualitas permainannya, performa timnya, ada konsistensi gitu loh. Cuma persoalannya kan sebetulnya bagaimana menilai objektivitas kualitas permainan timnas itu. Kayak sekarang kan euforia, seolah-olah satu kemenangan itu menghapus sekian kekalahan gitu kan, seolah-olah, makanya saya bilang itu cuci dosa. Ini saya duga, lihat aja amplifiernya akan terus mengalir, gembar-gembornya mengalir. Kalau saya berusaha dalam posisi di tengah aja, balance gitu loh. Jadi tidak akan tiba-tiba jadi terharu atau gimana gitu. Untuk Bung Towel, tolong periksa jantungnya besok ya. Udah sering Sintayong mencipta sejarah, kamu masih juga protes lagi. Ada aja salahnya. Dukung Indonesia. Kalau kamu nggak mau dukung Indonesia, pindah negara. Lau. Mantap.
Mantap. Kalau wasitnya enggak curang, King Indo pasti bisa menang. 3 poin jadi milik kita, insya Allah lolos babak berikutnya. Si Qatar cuekin aja, panitia main curang kayak Jepang. Indonesia mari kita bersorak, si Towel kamu tetap nggak diajak. Indonesia mari kita bersorak, si Towel kamu tetap nggak diajak. Hai. Sinteyong ini baru menang 1-0 udah nyuruh pemainnya ngulur-ngulur waktu. Sering banget tuh tadi di pertandingan lawan Australia ini tadi. Mentang-mentang udah unggul 1 loh, baru 1-0 tambah gol kek. Serang lagi. Percuma kita masukin Witan, masukin Rafael Strike. Kalau mereka nggak ada gunanya di depan, ngapain? Strategi macam apa? Yang cuman ngandelin ngulur-ngulur waktu. Apaan gitu? Kocak nih pelatih. Sepak bola Indonesia semakin mendunia apabila Garuda Muda berjaya mengalahkan Australia pagi tadi. Jadi sejak malam semalam ramai yang komen DM minta aku review game yang ini. Boleh, tak ada masalah, tapi aku nak minta tolong daripada korang untuk follow dulu channel ni. Dah follow? Mantap cuy. Kemenangan Indonesia bawah 23 terhadap Australia ni bukan satu kemenangan yang biasa-biasa. Ini kemenangan yang sangat bermakna. Sebab apa? Kita ingat dekat Piala Asia hari tu, Indonesia telah pun disingkirkan oleh Australia dengan skor 4-0. Jadi ini peluang untuk balas balik, untuk balas dendam terhadap tim Australia ni dan mereka berjaya. Dan bukan itu saja, kemenangan ini juga adalah kemenangan pertama untuk Indonesia dalam sejarah Piala Asia Under 23. Apa yang aku suka pasal tim Indonesia ni adalah mereka tak takut. Okey, kalau mereka nak menyerang, mereka akan menyerang habis-habisan, yang mana dekat first half kita dapat lihat satu jaringan yang dihasilkan daripada corner sampai dekat player apatah nama dia sepak, dia buat satu volley yang sangat cantik, lepas tu kena dekat komang, pam, gol 1-0. Okey. Dekat separuh masa kedua pula, Indonesia lebih bertahan dan Australia serang bertubi-tubi, tak henti-henti terhadap Indonesia, dan pujian, kredit harus diberikan kepada man of the match untuk aku, player yang ini. Hernando Ari. What a player. Dekat first half, dia dapat menyelamatkan sepakan penalti. Dekat second half, banyak gila serangan bertubi-tubi daripada Australia, yang mana bola cross ke gawang untuk tap in, tapi dia berjaya menghalang bola tersebut. Bagi aku, dia memang perform gila dalam match ni. Dan aku tahu sebelum ni ramai yang komen review Hernando Ari. Yes, aku akan review dia mungkin esok ataupun lusa. Okay, jangan risau. Kemenangan ini telah meletakkan Indonesia dekat nombor 2 dalam grup belakang Qatar. Qatar memang takkan kena potong sebab dia bayar wasit. Okay, jangan risau. Qatar memang akan pergi final. Memang akan menang lah Piala Asia ni. Alright, so itu saja review kali ni. By the way, kalau suka review macam ni, jangan lupa tekan follow, like dan repost video ini. Apakah saya puas dengan Coach Sintayong? Puas. Bahwa sudah ada kesepakatan kontrak saya dan Coach Sintayong sampai Juni dengan 2 parameter untuk perpanjangan lebih panjang lagi sampai 2027, yaitu apa? Meloloskan tim Indonesia senior ke 16 besar. Kedua, meloloskan tim U23 kita ke 8 besar. Itu kesepakatannya. Sama kalau ditanya Pak Erik cari nggak alternatif pelatih pengganti Sintayong? Nggak ada, karena sepakatannya itu. Dan kalau terjadi, automatically kita bicara sampai 2027. Apakah saya puas dengan Coach Sintayong? Puas. Tapi kan saya dididik selama ini sebagai profesional, nggak boleh pakai perasaan. Walaupun saya sayang sama Coach Sintayong, ya saya harus punya target gitu. Oke guys,
itu adalah komentar-komentar dari netizen dan juga cuplikan-cuplikan video terkait dengan komentar dari Bung Towel yang mungkin sebagian besar sudah nantikan ini. Tetapi apapun itu, saya secara pribadi harus memberikan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada Coach Sintayong dan juga kepada Pak Erick Thohir yang tak pernah bosan-bosan terus mendukung Coach Sintayong dan juga timnas Indonesia. Di sisi lain kita masih mendengar nyinyiran-nyinyiran dari Bung Towel, tapi apapun itu ya kita harus memaklumi karena orang ini memang dari dulu selalu membangun narasi-narasi yang tentu saja dia tidak suka dengan timnas Indonesia atau mungkin dia tidak suka dengan Coach Sintayong dan lain sebagainya. Kadang saya secara pribadi merasa lucu, orang ini berkoar-koar, orang ini selalu nyinyirin Coach Sintayong, memangnya dia punya prestasi apa untuk timnas Indonesia? Dulu dia hanyalah seorang kameramen yang pada akhirnya menjadi pengamat bola. Jadi dari backgroundnya saja dia tidak punya latar belakang sebagai seorang pemain bola ataupun sebagai pelatih dari klub-klub kampung dimanapun itu. Tetapi dia hanyalah seorang kameramen yang tiba-tiba menjadi pengamat bola abal-abal. Tetapi dengan demikian kita harus mengakui dan kita harus memaklumi kemampuan yang dimiliki oleh seorang Bung Tommy Willy ini. Dengan demikian, cuplikan-cuplikan video ini saya berharap bisa menambah informasi baru buat kita. Dan jikalau kalian suka dengan cuplikan-cuplikan video yang saya persembahkan kepada pemirsa sekalian, khususnya kepada pecinta bola, jangan lupa untuk share video ini di media sosial kalian sebanyak-banyaknya. Dan jangan lupa pula untuk selalu dukung channel ini dengan cara like, komen, dan subscribe. Mungkin itu saja komentar singkat dari saya. Jika ada buah bahasa atau tutur kata saya yang tidak berkenan di hati para pemirsa sekalian, dari lubuk hati yang paling dalam saya menyampaikan permohonan maaf yang sebesar-besarnya. Begitulah kira-kira. Saya Sanai dari Provinsi Nusa Tenggara Timur. Saatnya kita yang rakyat jelata harus berani untuk bersuara. Salam hormat, salam NKRI, dan salam olahraga untuk kita semua.